Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada yang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Putu Genendra Yogiswara dengan NIM 2409511033 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kasus dari ilmu penyakit bakteri dan jamur, yaitu kolibasilosis pada unggas. Dimulai dari latar belakang. Kolibasilosis merupakan penyakit bakteri yang memiliki peran penting dalam bidang kedokteran hewan karena tingkat kejadiannya yang tinggi serta dampaknya yang besar terhadap kesehatan hewan dan produktivitas peternakan. Penyakit ini disebabkan oleh Escherichia coli atau E. coli patogen, khususnya kelompok avian patogenik E. coli atau APEC yang sering menginfeksi unggas. Walaupun sebagian besar strain E. coli merupakan flora normal di saluran pencernaan, strain patogen memiliki berbagai faktor virulensi yang memungkinkan bakteri tersebut melakukan kolonisasi, menembus jaringan, dan menyebabkan infeksi sistemik. Pada unggas, kolibasilosis dikenal sebagai salah satu penyebab utama penurunan performa produksi, baik pada ayam pedaging maupun ayam petelur. Penyakit ini dapat memunculkan berbagai gejala klinis seperti perikarditis fibrinosa, perihepatitis, airsakulitis, hingga septikemia. Angka kematian meningkat terutama pada kondisi pemeliharaan yang kurang baik atau jika terdapat penyakit predisposisi seperti infeksi virus pernapasan, Newcastle disease atau ND, infeksius bronkitis atau IB, maupun infeksi bakteri lain seperti Mycoplasma gallisepticum. Selanjutnya, patogenesis. Patogenesis kolibasilosis dimulai ketika bakteri Escherichia coli berhasil masuk ke dalam tubuh hewan melalui berbagai jalur seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan, atau melalui luka pada kulit maupun pusar, terutama pada hewan muda. Setelah masuk, bakteri memanfaatkan faktor-faktor virulensinya untuk menempel pada sel epitel inang. Proses kolonisasi ini difasilitasi oleh keberadaan Fimbriae yang memungkinkan E. coli melekat kuat pada permukaan sel, sehingga bakteri mampu bertahan dari mekanisme pertahanan tubuh seperti gerakan peristaltik, usus, dan aliran mukus di saluran pernapasan. Setelah berhasil berkolonisasi, bakteri mulai menghasilkan berbagai toksin yang pelan-pelan dalam menyebabkan kerusakan jaringan. Jenis toksin yang diproduksi bergantung pada phenotype E. coli, enterotoxigenic E. coli atau ETEC, yang menghasilkan enterotoksin berupa toksin panas labil dan panas stabil yang memicu sekresi cairan berlebihan ke lumen usus, mengakibatkan diare. Sementara itu, enteropathogenik E. coli EPEC tidak menghasilkan toksin, tetapi menimbulkan kerusakan pada mikrofilm melalui mekanisme attacking and effacking yang mengganggu proses penyerapan nutrisi. Adapun avian patogenik E. coli APEC merupakan prototipe utama penyebab kolibasilosis pada unggas. Kemudian gejala klinis kolibasilosis dapat bervariasi tergantung pada spesies hewan yang terinfeksi, usia, serta kondisi lingkungan tempat pemeliharaan. Faktor-faktor predisposisi seperti stres, kepadatan populasi yang tinggi, dan adanya infeksi bakteri lain turut memperberat tingkat keparahan penyakit ini. Pada unggas, kolibasilosis dapat menampakkan diri dalam bentuk gangguan sistemik maupun pada gangguan saluran pernapasan. Ayam atau itik yang terinfeksi biasanya tampak lesu, kurang aktif, nafsu makan menurun, serta memiliki bulu kusam dan bulu kusam yang berdiri. Gejala pernapasan yang muncul antara lain kesulitan bernapas, pernapasan dengan mulut terbuka, dan keluarnya lendir dari hidung. Pada ayam petelur, penyakit ini sering menyebabkan penurunan produksi telur secara nyata. Angka kematian cenderung meningkat apabila infeksi terjadi bersamaan dengan penyakit lain seperti infeksius bronkitis atau Newcastle disease. Selanjutnya masuk pada diagnosis. Diagnosis kolibasilosis dilakukan dengan menggabungkan pemeriksaan klinis, patologis, dan uji laboratorium untuk memastikan bahwa Escherichia coli patogen merupakan penyebab utamanya. Tahapan awal meliputi anamnesis serta pengamatan terhadap gejala klinis yang muncul. Data mengenai usia hewan, kondisi lingkungan pemeliharaan, riwayat penyakit dalam satu kelompok, serta gejala seperti diare, gangguan pernapasan, atau kematian mendadak sangat membantu dalam menegakkan dugaan awal. Pada unggas, ditemukan tanda-tanda seperti lesu, penurunan produksi telur, dan gangguan pernapasan biasanya menjadi indikasi kuat terjadinya infeksi kolibasilosis.
Untuk memastikan diagnosis dilakukan isolasi dan identifikasi bakteri dari jaringan atau organ yang terinfeksi. Sampel ditanam pada media selektif seperti agar meconicae, di mana koloni E. coli patogen akan tampak berwarna merah muda akibat kemampuannya memfermentasi laktosa. Koloni yang berhasil tumbuh kemudian diuji lebih lanjut guna memastikan spesies dan sifat patogennya. Identifikasi bakteri kemudian dilanjutkan dengan serangkaian uji biokimia, salah satunya uji IMFIC, indol, methyl red, Voges Proskauer, dan citrat. Pola khas untuk E. coli adalah IMFIC ++-min. Selain itu, uji tambahan seperti fermentasi glukosa dan laktosa serta uji motilitas dapat dilakukan untuk memperkuat hasil identifikasi. Dalam perkembangannya, metode molekuler seperti PCR semakin sering digunakan karena mampu mendeteksi gen-gen virulensi spesifik. Misalnya gen yang mengkode fimbriae, toksin panas stabil, dan toksin panas labil, maupun gen kapsul. Teknik PCR tidak hanya mempercepat proses diagnosis, tapi juga membantu mengidentifikasi jenis patotype yang terlibat, seperti avian patogenik E. coli pada unggas atau enterotoksigenik E. coli pada anak sapi dan babi. Melalui kombinasi antara anamnesis, pemeriksaan klinis, nekropsi, serta konfirmasi laboratorium baik secara biokimia maupun molekuler, diagnosis kolibasilosis dapat ditegakkan dengan tingkat akurasi tinggi. Pendekatan multiparameter ini sangat penting untuk membedakan kolibasilosis dari penyakit lain dengan gejala serupa seperti salmonellosis atau pasteurellosis. Kita masuk ke pencegahan dan pengobatan. Pengobatan kolibasilosis umumnya dilakukan dengan pemberian antibiotik, namun pemilihannya harus didasarkan pada hasil uji sensitivitas antimikrobial susceptibility testing atau AST, karena banyak strain E. coli kini telah menunjukkan resistensi terhadap berbagai jenis antibiotik. Tetapi juga penggunaan antibiotik tanpa dasar yang tepat tidak hanya mengurangi efektivitas pengobatan, tetapi juga mempercepat munculnya resistensi antimikroba atau AMR yang berisiko bagi kesehatan hewan maupun manusia. Pada kasus infeksi berat seperti pemberian cairan elektrolit, nutrisi tambahan, dan perawatan umum sangat membantu mempercepat proses pemulihan. Upaya pencegahan melalui manajemen pemeliharaan memegang peranan penting dalam menekan kemungkinan terjadinya infeksi. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan meliputi menjaga kebersihan dan sanitasi kandang, memastikan air minum bebas kontaminan, menghindari kepadatan populasi yang berlebihan, serta menyediakan ventilasi yang memadai. Selain itu, pemberian pakan berkualitas tinggi yang tidak terkontaminasi jamur atau bakteri merupakan faktor penting dalam mengurangi kejadian kolibasilosis. Ini merupakan contoh kasus di mana ayam sudah mulai menunjukkan gejala penyakit kolibasilosis, yang dimana ayam tersebut tampak diare, tapi ini hanya dugaan sementara karena dugaan ini perlu dilakukan juga tes lab untuk menentukan hasil pasti. Di sini juga ayam terlihat nampak lesu dan juga bulu-bulunya mulai terlihat tidak cerah dan bulu-bulunya tuh berdiri. Kesimpulan dari kasus yang saya bawakan ini, kolibasilosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, yaitu mikroorganisme yang secara normal hidup di saluran pencernaan maupun pernapasan. Namun beberapa strain E. coli bersifat patogen dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan termasuk kolibasilosis. Infeksi ini bisa menimbulkan kerusakan pada saluran pernapasan maupun saluran pencernaan dan berpotensi menimbulkan kematian jika tidak segera ditangani dengan tepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi peternak. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan faktor-faktor pemicu penyakit serta melakukan disinfeksi atau fumigasi pada kandang dan peralatannya. Selain itu, penerapan biosecurity, isolasi hewan yang terinfeksi, serta pemberian terapi antibiotik, vitamin, dan elektrolit juga sangat dianjurkan.
Mungkin sekian saja eh, presentasi terkait kasus kolibasilosis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri.